씹탱이들아! Di awal film kita diperlihatkan polisi wanita yang sedang melakukan penangkapan kepada bos bandar narkoba. Polisi wanita ini namanya Miyang. Saat melakukan penangkapan, bos bandar pun tersenyum meremehkan kemampuan polisi wanita yang dia pikir pasti menang karena 1 lawan 4. 힘들어 이 새끼야! 아, 씨발! 와, 쑤셔버리라니까, 이리 와! 너무 늦었어. 에이씨! 아, 찌린다 이씨! Karena kejahatan terhadap wanita semakin marak, pihak kepolisian memperbanyak anggota polisi wanita dan memperkuat tim satuan tugas polisi wanita. Tim khusus ini dibuat untuk menangani masalah-masalah kejahatan yang menimpa kaum hawa, termasuk memantau distrik hiburan dewasa seperti karaoke, remang-remang, dan lain sebagainya, dan memantau dana berpatroli dengan tujuan membawa perubahan besar dalam pencegahan kejahatan tersebut. Berkat keberhasilannya, Miyang mendapat penghargaan dari Departemen Kepolisian memberikan sertifikat atas jasanya. Di hari yang bersejarah itu karena ia bisa menangkap penjahat berat. 자, 사진 찍겠습니다. 둘, 셋! Beberapa tahun kemudian, Miyang kini telah memiliki 1 putra dan bertugas di bagian keluhan dan petisi. Cewek berkacamata ini namanya Jang Mi. Jang Mi pun bilang ke Miyang kalau Jang Mi mendapat bocoran yang masih simpang siur, tim mereka akan ditata ulang dan ada seseorang dari tim mereka yang akan dipecat. Jang Mi mencurigai Suhui. Oleh karena itu, Suhui sibuk mencari muka kepada ibu kepala. Miyang pun menyuruhnya untuk berpikir positif dan fokus bekerja saja. 그건 뭐지? Dan siapa sangka di balik Jang Mi, Miyang malah membujuk ibu kepala untuk mempertahankannya. Miyang memohon kepada ibu kepala agar bisa kerja di tempat keluhan dan petisi di bagian manapun mau. Dikarenakan dia tulang punggung keluarga, suaminya pun pengangguran, tidak ada pekerjaan. 아니 막말로 제 월급 그거 200 조금 안 되는 거 가지고 저희 셋이 꼭 사이버 민원 전화 통과. 근데 미경 씨는 Kemudian kita akan diperlihatkan polisi wanita yang bernama Jihe. Ia menjadi umpan untuk menyelidiki dan bersiap menangkap pelaku pelecehan fetish stalking. Penjahat ini bisa dikatakan kelas meri-meri lah, yang dimana orang-orang iseng ini menargetkan targetnya dengan cara menyiprati tinta hitam pulpen sama korbannya. Jihe bersama anggota polisi pria, antara lain detektif Kuwak, detektif Ojun, dan detektif termuda Jiu. 아, 선배 함정사 칠 때 빨리 잡아야 되는데 말입니다. 오늘 안에 나타날라나? Mereka pun memantau lokasi tersebut dan mencari apakah ada gerak-gerik yang mencurigakan. Dan selang beberapa waktu, Jie mendapati tinta hitam. 그 자리에 딱 들이게. 어? 저번처럼 흥분해서 또 고춧가루 뿌리지 말고. 오케이? 아이씨. 뜨이씨. Karena Jie tipe cewek liar, sayangnya Jie salah paham dan langsung memukuli seseorang tersebut. Ternyata pria itu adalah kakaknya sendiri, Jicol, suami dari Miyang. Miyang juga sebagai iparnya. 오. 가시지 말입니다. 여보! 강력반이라뇨. 여보, 이거 모함이야. 음모야. 미란다 원칙은 고지해야 되는 거 아닌가요, 아가씨? Setelah melakukan salah tangkap, Jie pun diceramai sama seniornya. Lah kok bisa salah tangkap? Kalau mau menangkap pelaku itu pelan-pelan, santai, telaten, dan legowo.
너만 정의로워? 너만 형사야? 이게 보자 하니까 진짜. 야 그만해. Sampai di rumah, dua wanita itu malah bertengkar. Cicol yang tidak bekerja yang berulang kali gagal interview di beberapa perusahaan setempat, ia selalu dipojokkan adiknya sendiri yang pahpoh, goblok, dan tidak berguna. Karena Cicol lah satu-satunya laki-laki pengangguran yang ada di rumah tersebut. 저 정신 상태를 궁금한 하루 이상하게 밥이 넘어가? 그럼 그 시간에 신촌은 왜 가? 할 일 없으면 집에라도 가만히 Jihye yang mendapatkan hukuman karena melakukan kesalahan salah tangkap, untuk sementara waktu ini, Jihye dikirim di bagian keluhan dan petisi. Kebetulan di sana ada Miyang iparnya dan juga Jangmi. Mereka sepertinya tidak akur karena masalah lusa, gara-gara salah tangkap, kenapa kakaknya sendiri bisa ditangkap. Dan sampai kemudian ada seorang wanita berambut panjang bernama Sojin. Sojin mendatangi tempat pelayanan Miyang. 친절과 봉사의 성산경찰서 민원실입니다. 무엇을 도와드릴까요? Sojin tampak ketakutan dan gugup lalu pergi setelah memberikan ponselnya. Karena melihat sekelompok pria masuk di ruangan tersebut, Miyang pun berusaha mengejar untuk memberikan ponselnya. Dan kemudian apa yang terjadi? 놓고 갔어요. 아니 학생. 119 좀 불러주세요. Gadis tersebut sepertinya sengaja menabrakkan dirinya di kendaraan yang sedang lewat. Setelah kejadian tersebut, kemudian Jangmi membantu untuk membuka ponsel wanita tadi. Dan setelah dibuka, mohon maaf menemukan video wanita tersebut. Jangmi berteori itu adalah bentuk kejahatan seksual digital, yaitu semisal seseorang mengunggah video pribadi milik mantan kekasih untuk balas dendam. Saat masih pacaran, ia akan memberikan dengan sukarela, tapi setelah putus, ia akan menyebarnya. Untuk menghentikan video tersebut, operator situs harus ditangkap. 나는 대한민국에서는 퍼져나가는 속도도 어마무시해. 그러고 나서 복수한답시고 사이트에 올려서 공유하거나 몰래카메라 숨겨서 찍어놓고 심심풀이로 Tak lama mereka mendapat informasi kalau video tersebut direncanakan akan diunggah pada esok hari pukul 13 teng dan harus mendapatkan 30.000 like sebelumnya. Jangmi berteori lagi kalau mereka memakai strategi like untuk meningkatkan jumlah pelanggan selama video tersebut ada di deep web masih bisa diatasi kecuali ada yang mengunggahnya di situs berbagi. 이 정도가 되면 공개하겠다. 이런 식으로 홍보해가지고 사이트에만 늘린 거야. 그래도 그날 Jangmi bilang kasus ini tidak hanya terjadi sekali. Jangmi tahu ada kasus serupa sebelumnya. Jangmi pernah mendengar ada wanita bunuh diri yang lompat dari gedung, tapi sepertinya tidak ada hasil. 일시당에서 들었는데 그저께 명동 쪽 Sebagai sesama wanita, Jie, Miyang, dan Jangmi sangat geram sekali. Jie pun berinisiatif menemui ibu wanita tersebut di rumah sakit. Dan singkatnya, setelah dapat keterangan dari ibunya, Jie mendapat keterangan dari Pak Dokter bahwa dalam darah Sojin terdapat zat narkotika atau narkoba yang biasa terkandung dalam morfin atau heroin. Ditemukan pula zat bius yang biasa dipakai untuk operasi. 마약 성분이요? 예. 아 그리고 수술 때 사용하는 마취 성분도. Tak lama, teman Sojin bernama Subin datang berkunjung. Menurutnya, Sojin tidak punya pacar, bahkan tidak pernah pacaran. Dari masuk madrasah sanawiyah, madrasah aliyah maupun di universitas. Tapi Subin mencurigai satu orang. 잘 모르겠는데 의심 가는 사람 Subin mulai bercerita bahwa sebelumnya mereka mengunjungi klub malam yang ada di Hongdae. 4 orang pria mendatangi mereka. Sojin yang asik menikmati musik, kemudian pria tersebut mengundang mereka ke ruangan pribadi, tapi Subin menolaknya. Dan singkatnya, Subin pulang duluan. Lantas apa yang akan dilakukan pria tersebut kepada Sojin? Apakah benar mereka pelakunya? 서준이는 형 그렇게 춤추다가 갑자기 엄마한테 전화 와서 화장실에서 전화를 받았거든요. Kini Jangmi dan Miyang sedang menyelidiki situs web itu, sedangkan polisi Jie mendatangi Mabes Polri untuk mengadu dan juga meminta untuk menelusuri situs web itu dan menemukan adminnya. Namun usahanya gagal, katanya situs web tersebut tidak ditemukan di negaranya. 이미 인원이라도 늘려주든가. 사안이 매우 심각합니다. Karena tidak ada dukungan dari kantor pusat kepolisian, Miyang bilang kita sendiri yang akan menyelidiki kasus ini. Mereka pun berinisiatif melakukan penyelidikan mandiri. Kemudian Miyang pun meminta Jangmi untuk mengecek seluruh CCTV yang ada di kawasan bar tersebut. 그래도 대략 13일 1시경
Setelah itu, Jie mendatangi bar tersebut untuk menyuruh mengecek CCTV yang ada di bar ini. Jie juga bertanya, apakah di hari Jumat kemarin ada orang yang aneh datang ke sini? Ia pun menjawab, semua orang yang datang ke sini semuanya aneh-aneh, Mbak Polisi. 일하고 이상한 사람 많잖아요. 근데 무슨 일 때문에 그러시는데? 아니, 몰카 성범죄를 탐문하고 있는데 Kemudian datanglah orang yang dicurigai, ia pun langsung kabur. Setelah itu, Miyang yang sebagai kakak iparnya juga ikut menyusul Jie. Ia takut kalau Jie kenapa-napa, takutnya musuhnya terlalu kuat dan adiknya tidak cukup kuat untuk melawannya. 쓰레기통이나 던질 줄 알지. 똥 싸러 갔다 그래. 예. Setelah tertangkap, ternyata orang ini pernah ditangkap Miyang 10 tahun yang lalu karena ia masih ingat dulu Miyang pernah menangkap seseorang sampai orang itu ngompol di celana. 뒤질래 이씨. 박 형사님, 상식이? 상도인데요. Dan saat diinterogasi, katanya ada narkoba jenis baru namanya Magic Parfum. Pemakaiannya cukup simpel, cuman disemprotkan ke wajah langsung healing dan terbang-terbang. Katanya narkoba itu datang dari luar negeri. 돼지 발정제 비스무리한 거에다가 그 마취제를 섞은 그 우선 얼굴에 치 뿌리면 일단 블랙아웃 기절 그리고 정확히 30분 뒤 Setelah Jie mendapatkan informasi tersebut yang di mana di Itaewon ada toko tato yang dibuka oleh orang kulit hitam yang menjual Magic Parfum, dan tak berselang lama mereka berdua menuju tempat tersebut. Setelah sampai, mereka membeli baju Hawaii untuk menyamar dan juga berpura-pura ingin menato tubuhnya. So pretty. 딱 이것이야 이것. 아 이뻐. Thank you. Setelah masuk di toko tato yang pertama, tukang tatonya bertubuh besar dan hitam entah siapa namanya. Miyang dan Jie berpura-pura mau menato dan sekalian mau beli Magic Parfum. Yang pertama gagal, katanya tidak ada dan tidak mengerti apa itu Magic Parfum tersebut. 내가 문신 새기는 거 아니겠지? 분명히 암은 있다니까 아가씨님. Yo, what is this magic perfume you keep talking about? 뉴트럴! 퍼퓸! 그래서 하이그! 릴렉스! Setelah itu mereka mendatangi tukang tato yang kedua. Mereka juga datang layaknya orang yang mau menato tubuhnya. Yang kedua ini gantian Miyang berpura-pura menato tubuhnya. Tukang tato yang kedua katanya ada. Mereka disuruh menunggu sebentar. Pria tersebut bilang, oke baik, kamu pelanggan wanita pertamaku. Dan setelah mau diambilkan, My bad, y'all been waiting more? Yeah, what now? Think I know y'all was cops? I been knew y'all was 12. ya mereka berdua dikepung. Ternyata toko baju tadi dan tukang tato yang pertama ialah komplotan-komplotannya semua. Mereka sudah mengetahui kalau dua wanita ini ialah polisi yang lagi menyamar. Dan setelah terkepung, Oh man, the hell is going on? 드립감. mudah saja bagi polisi wanita ini untuk mengalahkan mereka semua. Setelah ketangkap, Miyang dan Jie dijemput sama timnya Jie. Kebetulan Jie ialah satu-satunya polisi wanita yang ada di tim tersebut. 간만에 실적 한번 올리겠다. 어? 조 형사가 일망타진했어. Setelah menangkap para meri-merinya, mereka menuju bar yang ada di Hongdae. Kini Jangmi memantau CCTV yang ada di kota itu. Kebetulan Jangmi ini ahli komputer atau bisa dikatakan hacker yang bisa memantau seluruh CCTV yang ada di kota tersebut. 그 다음에 마포구를 벗어나서 추적에 실패했는데 방금 홍대 주차장길에 나타나서 클럽 근처로 가고 있어. Selepas sampai di bar yang ada di Hongdae, senior-seniornya menolak untuk ikut dikarenakan misi ini tidak ada perintah resmi dari pusat kepolisian, bisa dikatakan bukan pekerjaan timnya. Seniornya pun bilang, ngapain kita harus membuang energi pada hal-hal yang harus kita tidak urus.
정신을 취한 다음에 강간하는 새끼들이라고요. 누가 누굴 강간한다는 거야? 그 그냥 새끼들 잡았어. 벌금 500만 원 내고 나가리 되거나 합의할 텐데 너는 왜 초를 치는 거니? Dan karena Jie berjiwa dedikasi dalam pekerjaannya dan juga korbannya ialah seorang wanita, ia mengerti betapa rasa sakitnya korban tersebut yang dicampakkan dan dilecehkan sama orang hidung belang. Ia pun memutuskan untuk pergi ke sana bersama Miyang. 때문이라고. 자기가 경솔해서 이런 일이 생긴 거라고 생각하는 것 자체가 열받고 화나서 그래. 오그라드는 소리 할 거면 하지 마요. Selepas sampai di depan bar tersebut, Miyang dihadang dua laki-laki dewasa. Katanya Miyang tidak boleh masuk. Pria itu mengatakan, di sini kami menentukan orang yang lahir tahun 88 ke atas atau lebih tua tidak boleh masuk. Tempat kini khusus kelahiran tahun 90 ke bawah, terkhusus anak-anak muda. Sementara itu, Jie yang masih muda masuk dengan mudahnya. Miyang menunggu Jie di depan jalan sembari pesan kopi di angkringan. 내 월급이 110이다. 고기 좀 더 넣어봐요. 고기. Setelah muter-muter, Jie menemukan orang yang ia curigai. Kemudian Jie duduk bersama mereka semua dan bersulang minuman. Sambil ngobrol-ngobrol, setelah ngobrol-ngobrol, penjahat tersebut mengetahui ada tato di punggungnya Jie bertulis FBI, yang dimana tato tersebut sudah ditandai sama tukang tato komplotannya. FBI? Ya, Jie dibawa ke tempatnya para penjahat tersebut. Rencananya Jie mau dibunuh sama bosnya karena membahayakan dia polisi. Setelah beberapa saat Jie yang masih lemas setelah dibius, dan saat mereka mau menjalankan aksinya, 내 동생 어딨어? 씨발 뭐하냐냐? 씹탱이들아! 말년이. 병신 같은 년들이 Miyang dan suaminya datang untuk menyelamatkan Jie. Dan singkatnya, Jie, Miyang, dan suaminya diikat. Mereka semuanya kabur. Mereka berinisiatif untuk menghilangkan jejak dengan cara membakarnya hidup-hidup di rumah tersebut. 뭐 하는 거야 당신? 그랬어. 이거 훔치는 거 아니야? 이런 등신. Namun mereka bisa menyelamatkan diri. Singkat cerita, mereka semua berangkat untuk menangkap bandar tersebut yang telah kabur. Di sisi lain, semua anggota satuan khusus di kantor kepolisian membantu melacak semua CCTV yang ada di kota tersebut. 마지막 오늘 새벽 3시경 상암동 부천플레이스 커피숍을 빠져나온 30 전후의 남자 4명 박용서, 이태원 오사단길, 성찬영, 공덕동 오피스텔, 정우준 인필리번 대포타. Tak lama setelah itu, satu timnya Jie, detektif Kuak, detektif Ojun, dan satu detektif termuda Jie berhasil menangkap para meri-merinya. 이건 지우자. Kini Jangmi dan kawan-kawan sedang melacak CCTV di manakah larinya bandar itu kabur. Kemudian Jie dan Miyang mendapat informasi kalau bandar itu sedang menuju ke bandara kota yang di mana mereka akan meninggalkan Korea dan pergi ke Filipina untuk melarikan diri dan menyebar narkoba di sana.
Ya, Jie menabrak mobil bandar narkoba itu karena bandar itu tahu yang menabrak polisi, mereka segera kabur. Setelah itu mereka main kejar-kejaran dan masuk di pasar swalayan atau pasar tradisional yang ada di kota tersebut. 실장님이 커피라도 좀. Dan setelah itu, Miyang berhasil menangkap satu rekannya dan mengamankannya. Kemudian Jie mengejar larinya. Selepas itu, Jie yang kehilangan jejak si bandar narkoba itu berlari dan terbirit-birit tiba-tiba dihadang Miyang. Dan adu ceprot pun dimulai. Ya, Jie tiba-tiba datang untuk melawannya. Jie juga menodongkan pistolnya. Jie mengajaknya untuk bernegosiasi dan membuat tembakan peringatan. 빨리 꼴에 경찰이라고! 씨발 뭐 하는 거냐고! 그냥 되는 거 보고 싶어! 지금 뭐 하는 거냐고! 두 방 땡겨서 탄약 걸리면 난 저 세상 가는 거고 안 걸리면 모르겠다. Kemudian datanglah suami Miyang yang pahpoh. Setelah itu mereka berhasil menangkap penjahat tersebut. 언니. 한다. 당신은 묵비권을 행사할 수 있고 변호사를 선임할 권리가 있으며 여기가 어디야? 이제 놀랍지도 않다. 당신 Di beberapa hari kemudian, Jie dan Miyang mendapatkan penghargaan medali dari Kepala Departemen Kepolisian Seoul karena sukses menangkap penjahat kelas kakap. Dan film pun tamat. Pesan-pesan yang kita ambil dari film ini, profesionalisme bukanlah tentang titel, tapi tentang dedikasi dan kerja keras. Kita ambil contoh Jie dan Miyang yang sangat loyalitas dalam pekerjaannya sebagai abdi negara. Awalnya rekan satu timnya pernah meremehkan kasus itu dan menolaknya untuk mengusutnya karena belum ada perintah resmi dari pusat kepolisian. Dan berkat Jie dan Miyang lah yang sangat dedikasi dalam bekerja, dia pun rela mengusut kasus itu secara mandiri bersama Miyang sendirian hingga kasus tersebut terkuak. Dan sekian dari kami, apabila ada kata-kata kurang pas ataupun kurang enak didengar, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Kami ucapkan terima kasih.